semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana memperbaiki bunyi-bunyi pada kolong belakang unit Avanza. Ini relevan dengan unit Xenia, unit Daihatsu Terios, dan unit Toyota Rush, karena model dari suspensi belakangnya itu sama persis. Jadi kenapa ini saya anggap penting? Karena dalam 2 bulan terakhir saya menemuin 2 kasus. Yang pertama, pemilik unit Daihatsu Terios sampai akan menjual unitnya karena bunyi-bunyi pada bagian belakang sudah lama sekali tidak ditemukan masalahnya, sampai mengganti coil spring, mengganti 2 kali shock absorber, tapi kendalanya juga tidak ditemukan. Nah, untuk kasus yang kedua, saya juga menemui hal yang sama ya. Ketika membeli spare part, ada yang membeli shock absorber yang saya lihat masih bagus, dan keluhan unitnya adalah bunyi-bunyi bagian belakang. Makanya saya sampaikan di depan tadi bahwa ini saya anggap penting karena bunyi-bunyi pada bagian belakang kelihatannya sepele, tapi bila tidak ditemukan posisi tepat sumber bunyinya akan menyebabkan keluar biaya yang lebih mahal karena perbaikannya tidak tepat. Simak terus tutorialnya. Oke, baik teman-teman, saya sudah ada di belakang unit Avanza. Jadi saya sudah pegang ya komponen atau spare partnya. Komponen ini adalah yang menjadi penyebab bunyi gluduk-gluduk ataupun duk-duk ya pada bagian belakang unit Avanza, Xenia, unit Terios ataupun Toyota Rush. Nah, komponen ini seringkali terlewat untuk diperiksa, sehingga seringkali sumber dari penyebab bunyi tersebut tidak ditemukan, sehingga bunyinya tidak hilang setelah perbaikan. Nah, posisi spare part ini di mana? Ayo kita lihat ya, posisinya di kolong di sebelah mana. Oke teman-teman, ini adalah posisi dari spare part tadi ya yang sudah kita jelaskan. Jadi kenapa bisa menyebabkan bunyi? Karena bagian sisi dalamnya sudah terjadi keausan, sehingga terjadi oblak ya dengan shaft dudukan dari lateral ya, dari bushing lateral. Nah, karena terjadi oblak, maka pada saat terjadi goncangan akan menyebabkan bunyi-bunyi geluduk-geluduk ataupun duk-duk pada bagian belakang. Ya, biasanya hanya 2 komponen ini saja yang diganti. Nah, apabila bushing ini tidak diganti, maka seringkali sumber bunyinya menjadi tidak teratasi ya, atau masih menyebabkan bunyi. Di sini bengkel Dewi menjelaskan ketika mengganti karet lateral bagian belakang ini, maka harus sekalian diganti bushing ini ya. Karena bila tidak diganti, sumber bunyinya tidak hilang, sehingga akan berpotensi masih terjadi bunyi-bunyi pada bagian kolong belakang. Kesalahan yang sering terjadi yaitu pada saat mekanik melakukan perbaikan suspensi belakang yang bunyi-bunyi, yang diganti hanya 2 karet lateral ini saja ya. Nah, padahal bushing lateral ini tidak cukup hanya 2 yang diganti, tetapi bushing plastiknya juga harus diganti. Tidak hanya karetnya saja, bushingnya harus juga diganti. Karena bila oblak sisi bagian dalamnya juga akan menyebabkan sumber bunyi yang tidak hilang bila yang diganti hanya karet bushing lateral belakang saja. Oke, demikian tips kali ini dari bengkel DW. Selanjutnya sebagai bonus, apa saja yang harus diperiksa untuk memastikan
suspensi belakang nyaman dan tidak bunyi, kita ikuti terus tutorial ini ya. Nah, selanjutnya komponen suspensi bagian belakang yang perlu diperiksa yaitu shock absorber ya. Pastikan tidak bocor dan juga busingnya tidak pecah. Busing ini ada dua sisi ya, satu bagian bawah dan satu bagian atas. Periksa kondisi shock absorber belakang, karena bila terjadi kerusakan pada shock absorber belakang akan juga menimbulkan bunyi-bunyi pada kolong belakang. Selain shock absorber, gantungan ban serep juga perlu diperiksa ya. Apakah goyang atau kendur, yang bila terjadi getaran pada saat berjalan juga menjadi salah satu potensi bunyi-bunyi. Demikian tips singkat dari Bengkel DW. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya supaya Bengkel DW bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat. Terima kasih. I like to move it, babe. Your booty's going bananas, ass up, face down.